Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, pendeta, penatua dan diaken jemaat Immanuel Kendari, menyapa Bapak Ibu baik yang ada di ruangan gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti penyembahan kepada Tuhan. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, dan shalom. Baiklah, kita persiapkan hati pikiran kita arahkan iman kita kepada Tuhan, dan kita akan menanggalkan segala hal-hal yang akan mengganjal penyembahan kita kepada Tuhan, sehingga ibadah kita boleh berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 322 bait 1 dan bait yang ketiga, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tetap berdiri, kita mendengarkan nas pembimbing sebagaimana yang terambil di dalam surat Roma pasal 12 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Roma 12 ayatnya yang pertama dan yang kedua, yang berkata-kata sebagai berikut. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kita sambut, memuji, memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 21, baitnya yang pertama dan yang kedua. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, ibadah syukur bulanan ini dilakukan sebab kita meyakini bahwa segala perolehan kita asalnya dari Tuhan, seperti firman-Nya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Oleh karena itu, bersukacitalah karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Marilah kita memuji memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 10, baitnya yang pertama dan yang kelima. Tuhan Sang Raja yang
Bapak Ibu, sidang jemaat kekasih Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami dan melakukan kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita aminkan dengan memuji memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 14 baitnya yang pertama dan yang ketiga. Disilahkan bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru, sebagaimana yang terambil di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 4 sampai dengan 9 firman Tuhan sebagai berikut. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita aminkan dengan memuji memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 53 baitnya yang pertama dan yang kedua. Haleluya pada umat
dalam doa dan pembacaan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, Maha Pengasih, pemelihara kehidupan setiap kami. Kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh dipersekutukan kembali untuk membaca, mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus akan senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Nah, Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama-sama sesuai dengan kalender GEP Sultra terambil di dalam surat 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 13 sampai dengan 21. Satu Petrus pasalnya yang pertama ayat 13 sampai dengan 21. Mari kita baca secara bergantian. Saya mulai membaca ayatnya yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal bunimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh Dialah kamu percaya kepada telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Adalah sedemikian jauh pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan mendengarkan berita firman Tuhan, serta memelihara dan melakukannya,
di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Kita patut bersyukur kita sudah boleh kembali beribadah di gereja setelah beberapa bulan kita beribadah di rumah masing-masing sebagai akibat mewabahnya pandemi COVID-19 atau virus corona di dunia, Indonesia, dan di bumi Sulawesi Tenggara. Kita patut bersyukur walaupun dibatasi dengan waktu dan jumlah kehadiran, tetapi kita sudah boleh kembali berhimpun bersama-sama, memuji memuliakan Allah bersama-sama, bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Karena itu mari kita patuhi protokol kesehatan dengan mendisiplinkan diri, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, patuh pada peraturan gereja agar persekutuan kita terus berkelanjutan. Karena itu mari kita hadir beribadah sesuai dengan jadwal rayon untuk menghindari kerumunan banyak orang. Dengan begitu kita memutus mata rantai penyebaran COVID, menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan membantu pemerintah dalam mengendalikan COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus menasehatkan orang-orang pendatang yang telah dipilih Allah sesuai dengan rencananya untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Firman Tuhan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ayat 15 dan 16 bacaan kita tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita yang sudah ditebus dan dikuduskan oleh-Nya, Tuhan menghendaki kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan sebagai respon atau jawaban iman kita kepada Allah, agar kita pun tidak menyia-nyiakan anugerah kasih yang dinyatakan di dalam dan melalui putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Tuhan adalah kudus, maka Ia pun menghendaki kita kudus sama seperti Dia. Karena Tuhan itu kudus, Dia tidak dapat menyatu dengan yang tidak kudus. Segala macam kecemaran dengan menuruti hawa nafsu yang menguasai kita. Dia yang tidak memandang muka menghakimi setiap perbuatannya. Karena itu, biarlah kita hidup takut akan Tuhan. Sebab kita tahu, kita percaya bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama, hidup yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, yang sama seperti dengan darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak, Ibu, dalam perjanjian lama, seekor binatang yang disembelih dan darahnya dipercikkan di tempat ruang maha kudus di bait Allah sebagai persembahan kepada Allah. Ini adalah persembahan atau kurban bagi dosa umat manusia. Entah itu lembu jantan, kambing jantan muda yang tak bernoda dan tak bercacat dan tak bercelah,
Itu dapat kita baca dalam Imamat 5 ayat 14 sampai dengan Imamat 6 ayat 7. Dan juga pasal 7 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam perjanjian baru umat Kristen meyakini bahwa yang menjadikan kita tahir bukan korban anak domba, melainkan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dalam kematian dan kebangkitannya. Itulah yang menguduskan dan menyucikan kita yang percaya kepadanya. Markus 10 ayat 5, Matius 26 ayat 28, dan 1 Yohanes 1 ayat 7. Darah Yesus yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan menyucikan umat dari segala dosa. Karena itu Rasul Paulus menegaskan bahwa kematian Kristus yang memungkinkan kita hidup bersama-sama dengan Allah. Dan itulah yang menguduskan hidup kita, menguduskan hati dan pikiran kita. Sebagai umat Tuhan, kita patut bersyukur karena kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah, bukan berdasarkan perbuatan baik kita, melainkan karena kemurahan kasih Allah. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose 3 ayat 13 sampai dengan 15. Sebagai umat pilihan Allah, kita harus menunjukkan ketaatan kita kepada Kristus dan hidup dalam kekudusan, agar mereka yang melihat cara hidup kita, mereka dapat mengenal siapa sesungguhnya Yesus yang kita imani, yang kita percayai. Firman Tuhan dengan tegas menasehatkan kepada kita supaya kita hidup kudus, sebab Dia yang memanggil kita adalah kudus. Hidup kudus berarti hidup berkenan kepada Allah, tidak menjadi serupa dengan dunia, yaitu cara berpikir kita, cara hidup kita, cara berpikir, sikap, tindakan, dan perbuatan kita harus berbeda dengan orang-orang dunia. Roma 12 ayat 1 dan 2. Setiap kita harus hidup dalam kekudusan, taat kepada kehendaknya, sekalipun kita sadar kita jauh dari sempurna. Tetapi itulah yang dituntut dari Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup kudus, karena kita sudah dikuduskan dan dibenarkan. Kehidupan orang yang telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal dan yang telah dikuduskan tidak berarti hidup kita tanpa pergumulan, ujian, dan cobaan dunia. Setiap hari kita disuguhi dengan berbagai macam pencobaan yang awalnya mungkin kita anggap itu sebagai suatu keisengan belaka, tetapi terus saja menggoda, mulai dari iklan murah, diskon sekian persen, bonus, dan lain sebagainya. Terutama memasuki kehidupan new normal, lagi marak tawaran jual beli online tanpa tatap muka, barang datang sendiri, bayar di tempat, dan masih banyak tawaran-tawaran yang lain yang memudahkan dan serba instan. Dan tidak sedikit orang yang tergiur untuk mengakses sesuatu yang bersifat duniawi dan yang dapat menjauhkan kita pada kebinasaan. Sehingga untuk tetap hidup dalam kekudusan bukan perkara yang mudah. Karena itu setiap kita harus memiliki komitmen yang benar dan kuat untuk menjaga kekudusan dan kebenaran, supaya apa yang Tuhan Yesus sudah buat untuk kita tidaklah menjadi sia-sia. Pengorbanannya di kayu salib tidak menjadi sia-sia. Kita yang sudah ditebus dengan pengorbanan tubuh dan darah yang mahal itu. Cara hidup kudus adalah menjauhi semua yang dapat mencemarkan hidup kita. Percabulan,
kenajisan hawa nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 6. Untuk itu dibutuhkan tekad dan kemauan yang keras untuk selalu hidup seturut dengan maksud dan kehendaknya. Hidup menjadi serupa dengan Dia. Hari ini kita akan dirangkaikan dengan persembahan syukur bulanan. Kita bersyukur bukan untuk memperoleh kebaikan dan kemurahan Tuhan, tetapi kita bersyukur karena kita sudah ditebus, kita sudah dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita boleh ada sebagaimana ada, dan itulah wujud ungkapan syukur kita. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat, saya silakan kita sekalian bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang kekal di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa Dikau melalui putramu Yesus Kristus, Bapa yang adalah pemelihara kehidupan setiap kami, kepadamu kami datang menaikkan pujian, ungkapan syukur, sukacita atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang terus memimpin, memelihara, dan menyertai kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di sorga buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu yang boleh terjadi di dalam hidup dan kehidupan kami. Kepadamu ya Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih, di mana kurang lebih 3 bulan kami hanya boleh beribadah di rumah masing-masing, dan pada hari ini kami patut untuk kembali bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama dalam gedung gereja ini. Biarlah ya Tuhan, semua ini boleh berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat, menjadi kemuliaan nama Tuhan bagi kehidupan segenap jemaat Tuhan. Bapa di sorga, kepadamu kami datang membawa segenap kehidupan jemaat Tuhan, secara khusus orang tua, saudara, kekasih kami yang bergumul karena kondisi kesehatan mereka. Mereka yang sedang dan sementara dalam proses pemulihan maupun di dalam perawatan. Kepadamu ya Bapa di sorga, kami datang membawa orang tua, saudara, kasih kami, hamba-Mu Yuli Natun dalam proses pemulihan di rumah, Nyonya Esther Medaun, Nyonya Matius Tato Tando dalam
pemulihan di rumah, Nyonya AM Domingus, Nyonya Oni Oimatan, Nyonya Yohana Pola, Nyonya Damita Pare, Nyonya Damari Suba, Nyonya Sonda, Nyonya Malona Salasa, Nyonya Tresia Katedu, Nyonya Filipus Panem, Nyonya Martina Danda, Bapak Martin Sampe yang terus masih dalam perawatan cuci darah, Bapak Ferdinand Umpenawani, Bapak Andarias Pongkarambe pasca menjalani operasi katarak, Bapak Paulus Lomo. Kepadamu ya Bapa di sorga, kami datang membawa segenap hidup dan kehidupan orang tua, saudara, kekasih kami. Tuhan yang sungguh mengetahui akan kondisi keberadaan dan kehidupan mereka. Tuhan tahu bagaimana pergumulan dan perjuangan mereka untuk memperoleh kekuatan kesehatan yang lebih baik. Karena itu ya Tuhan, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, menghiburkan, meneguhkan, menguatkan iman dan percaya mereka, memberkati dan menjamah organ-organ tubuh, memberkati sarana prasarana, makanan, minuman dan obat-obatan yang ia konsumsi untuk membantu memulihkan kekuatan dan kesehatan mereka. Berkati para medis, berkati segenap keluarga yang dengan penuh sukacita merawat, melayani dan mendampingi hamba-hambamu. Biarlah Tuhan melalui pelayanan dan pendampingan segenap keluarga, hamba-Mu terus senantiasa boleh menikmati penghiburan dan kasih sayang Tuhan. Terlebih boleh dipulihkan, dikuatkan dan disembuhkan, dan mereka boleh kembali menjalani aktivitas hidup dan kehidupan mereka tiap-tiap hari. Bapa di sorga, kepadamu juga kami datang menyerahkan segenap jemaat Tuhan, jemaat Immanuel, mulai dari pendeta, penatua, diaken, koster, tata usaha, organis, kantoria, operator, bahkan segenap jemaat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Peliharakan kehidupan kami, berkati kami dengan kekuatan kesehatan yang baik, kuatkan dan mampukan kami untuk terus menjalani kehidupan yang Tuhan perkenankan bagi masing-masing kami. Berkati kami di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Biarlah ya Tuhan, kami senantiasa boleh menjalani kehidupan dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, boleh membina, membangun kehidupan keluarga yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kekasih kami yang akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Berkati persiapan mereka. Berkati mereka dengan kekuatan kesehatan yang baik. Perlengkapi mereka dengan akal budi dan pemikiran yang baik serta hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah masing-masing mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik dan boleh memilih perguruan tinggi di mana mereka akan menimba ilmu. Karena itu ya Tuhan, berkati kehidupan mereka semua, usaha, upaya dan perjuangan mereka. Biarlah masing-masing mereka boleh berhasil sesuai dengan harapan, cita-cita dan perjuangan mereka. Bapa di sorga, kepadamu juga kami berdoa buat anak-anak kekasih kami yang merindukan lapangan pekerjaan. Tuhan bimbing dan sertai mereka. Berkati mereka untuk dapat menemukan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan bagi hidup dan masa depan mereka. Karena itu ya Tuhan, berkati kehidupan anak-anak kekasih kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat panitia pemilihan penatua diaken. Berkati kehidupan mereka, perlengkapi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan serta kekuatan kesehatan yang baik, sehingga mereka boleh menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Dan melalui pelayanan ini boleh menghasilkan penatua diaken terpilih,
untuk periode 2020-2025. Terima kasih Bapa di sorga, berkati usaha, pekerjaan dan pelayanan setiap panitia yang sedang dan sementara melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan ini. Bapa di sorga, kepadamu juga kami berdoa dan bersyukur buat kegiatan-kegiatan ibadah di tengah-tengah pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang senantiasa memberkati setiap kami, menyadarkan kami, mengajar kami untuk senantiasa patuh dan disiplin dengan peraturan, baik itu peraturan dari pemerintah atau protokol kesehatan, dan juga peraturan-peraturan yang menjadi keputusan bersama dari gereja-gereja, sehingga semuanya itu boleh berlangsung dalam gereja-gereja Tuhan. Kami boleh kembali bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur dan bersuka cita bersama dengan keluarga John Arjoni atas kelahiran anak putri kedua di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga mereka, tepatnya pada hari Senin 29 Juni 2020. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa di sorga buat anugerah-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga Bapak Joni Arjoni. Tuhan terus memberkati, memulihkan kekuatan kesehatan bagi ibu kekasih. Tuhan memberkati masa-masa pertumbuhan anak kekasih, putri kekasih yang masih kecil yang tiada berdaya. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati ibu sehingga ia boleh senantiasa mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu dari anak-anak kekasih yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kepadamu juga kami datang berdoa buat suku terasing, secara khusus suku Mornene yang adalah bagian dari tugas tanggung jawab pelayanan setiap kami. Karena itu ya Tuhan, kepadamu kami datang menyerahkan kehidupan saudara-saudara kekasih kami. Tuhan terus memberkati, memimpin, memelihara dan menyertai mereka. Tuhan memberkati orang-orang yang Tuhan telah panggil, orang-orang yang Tuhan telah utus untuk menjadi berkat, untuk memberitakan kemuliaan Tuhan, memberitakan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga ya Tuhan melalui hamba-hamba-Mu yang Kau panggil, yang Kau utus, mereka juga boleh mengenal Tuhan dan boleh percaya kepada Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kepadamu juga kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai yang terendah sekalipun. Berkati mereka semua, perlengkapi mereka dengan roh hikmat dan kebijaksanaan, terlebih dengan kekuatan kesehatan yang baik. Biarlah mereka boleh mengemban tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah pemerintahan bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan, apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi program bersama dengan pemerintah, semuanya itu boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat gugus tugas tenaga kesehatan. Kepadamu ya Bapa di sorga, kami datang menyerahkan segenap kehidupan mereka. Berkati mereka semua, perlengkapi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan serta kekuatan kesehatan yang baik. Biarlah ya Tuhan, mereka boleh senantiasa mengemban segala tugas dan tanggung jawab pelayanan. Mereka boleh bekerja dan melayani segenap pasien, sehingga melalui pelayanan mereka, pasien boleh menikmati kemurahan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh senantiasa bersyukur dan bersukacita karena anugerah Tuhan terus boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat para lansia, duda,
yatim piatu. Bapa di sorga, Engkau yang tahu akan segala kondisi dan keberadaan dan kehidupan mereka. Karena itu ya Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kehidupan mereka, mencukupkan akan segala kebutuhan-kebutuhan mereka, memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan yang baik, sehingga mereka senantiasa boleh bersyukur dan bersuka cita, karena kasih Tuhan senantiasa memimpin, memelihara, dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kepadamu juga kami bersyukur dan bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka yang bersyukur dan bersuka cita dengan bertambahnya usia setahun di dalam perjalanan kehidupan mereka. Mereka yang bersyukur dan bersuka cita yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka mulai dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020. Sempurnakan sukacita dan kebahagiaan yang mereka boleh rasakan, yang mereka boleh alami di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Tuhan senantiasa menjawab setiap harapan, dambaan, dan kerinduan mereka. Bahkan Tuhan, kepadamu juga kami menyerahkan mereka yang bersyukur dan bersuka cita, di mana mereka boleh menjalani kehidupan keluarga dan rumah tangga hingga pada saat ini. Biarlah Tuhan, sukacita dan kebahagiaan senantiasa menjadi bahagian hidup mereka tiap-tiap hari. Mereka boleh bersuka cita, bersyukur dan bersuka cita buat anugerah Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah hidup keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing. Berkati kehidupan mereka, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, bahkan di dalam perjalanan hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Kepadamu juga kami datang menyerahkan ibadah-ibadah selanjutnya yang akan berlangsung dalam sepanjang hari ini. Tuhan mempersiapkan segenap jemaat Tuhan, mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani. Biarlah Tuhan Engkau memperlengkapi kami semua dengan roh hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mengemban segala tugas tanggung jawab pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Inilah doa kami, dengarkan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan membawa persembahan kita. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sementara itu, masing-masing saudara atau keluarga membawa persembahan syukurnya di tempat yang telah disiapkan. Hidup kita yang benar. Kristus
berdiri. Mari kita mendoakan persembahan syukur kita. Kepadamu ya Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur karena sungguh besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah memberkati kami dengan kekuatan kesehatan yang baik. Engkau yang sudah memperlengkapi kami dengan roh hikmat dan kebijaksanaan di dalam kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Apapun profesi kami, apapun pekerjaan dan pelayanan kami, baik kami yang bekerja sebagai ASN, sebagai karyawan, sebagai wira swasta, maupun usaha-usaha dalam rumah tangga kami. Kami bersyukur karena Tuhan terus memberkati kami dan kami memperoleh berkat bagi kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas segala nikmat dan anugerah Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan berkati apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami gunakan bagi kesaksian dan kemuliaan nama Tuhan. Sebagai tanda ungkapan syukur sukacita kami boleh memberikan persembahan syukur bulanan atas pekerjaan dan pelayanan kami, perolehan kami di sepanjang bulan yang lalu. Biarlah Tuhan apa yang kami persembahkan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat, menjadi kemuliaan nama Tuhan, dan dapat digunakan untuk kesaksian dan pelayanan bagi jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ya, selamat pagi, selamat datang bagi kita semua dalam ibadah perdana New Normal ibadah di gedung gereja. Ya, sedikit unik sebab beberapa protokol harus kita lalui. Sebentar juga usai ibadah kita akan keluar dari pintu terdekat yang pintu di sayap sebelah timur akan dibuka supaya kita juga ada akses untuk keluar sambil tetap menjaga jarak, tidak melakukan kontak langsung, dan keluar dengan tertib. Baiklah, beberapa informasi jemaat sudah ada dimuat di lembaran warta. Kami ulang lagi sedikit informasi di halaman kelima, penyampaian dan penegasan. Minggu depan khusus untuk jemaat rayon 1 sampai 3 akan beribadah jam 10 pagi. Minggu depan kita akan beribadah jam 10 pagi. Dan ibadah minggu depan juga akan dirangkaikan dengan sakramen perjamuan kudus. Karena itu jikalau kita ada orang tua, lansia yang tidak bisa mengikuti ibadah langsung di gereja dan ingin untuk menerima sakramen perjamuan kudus, dapat diinformasikan secepatnya kepada penatua diaken di rayon masing-masing untuk persiapan pelayanan bagi mereka. Kemudian poin yang ketujuh, pemberkatan nikah Saudara Fransiskus Saranga dengan Saudari Yanti akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 jam 10 pagi. Mohon kedua mempelai bersama keluarga memperhatikan jadwal penggembalaan yang ada dan hadir tepat waktu. Juga kami informasikan untuk jemaat yang ingin mengumpulkan surat suara, ada kotaknya di sayap sebelah barat gereja, silahkan dimasukkan di sana
rayon 1 masukkan di kotak rayon 1, rayon 2, rayon 3, dan rayon-rayon selanjutnya. Dan yang terakhir, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pagi hari ini, laki-laki 53, perempuan 35, total 88 orang. Demikian informasi jemaat. Jika ada hal-hal yang belum jelas, dapat ditanyakan kepada kami usai ibadah. Terima kasih, selamat menikmati hari Minggu. Jemaat kekasih Tuhan, saya undang kita sekalian bangkit berdiri. Kita mempersiapkan kidung jemaat 402 baitnya yang pertama dan yang kedua. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 402 baitnya yang ketiga.